Halo guys, jumpa lagi di Masa Mangga. Jadi seperti biasa ya, walaupun terlambat, akhir bulan, walaupun ini sudah awal bulan Desember, Mangga Haul ya. Sorry banget. Tapi ya memang gua nggak terlalu banyak beli buku di bulan ini ya. Jadi ya sebentar aja ini kayaknya juga videonya ya. Nih, manga pertama yang gue beli di bulan ini adalah ini ya, Tokyo Revengers nomor 16 ya. Sebenarnya ini sekarang udah keluar sampai nomor 19, cuma belum gue lanjutin. Seperti yang kalian lihat, gue belum baca nomor 16-nya karena lagi sibuk aja gitu ya. Dan ya ini harganya cuma 20.000 karena kupon baik hati dari Tokopedia. Cuma bulan ini, awal bulan ini nggak ada ya, nggak ada kupon 50% lagi ya. Ya sudahlah gitu ya, itu dia dipakai. Kemudian ada apa tuh, Sakamoto Days yang juga belum gue buka ya. Dan animenya itu bakal tayang bulan Januari kalau nggak salah ya. Ini bakal tayang sebentar lagi ya. Ini menarik banget Sakamoto Days ya. Nah, terus ada Dandadan yang udah gue review. Ini bisa dibilang salah satu komik terseru yang gue baca bulan ini. Oke. Dan ada juga Attack on Titan nomor 6. Ini juga seru abis ya. Ini mungkin gue bakal review dalam format short atau gimana. Ya nggak tahu lah. Gitu ya. So, kalau mau di review panjang lagi, kayaknya nggak ada yang perlu gue bahas panjang-panjang ya. Jadi ini kayaknya review short aja, nantiin aja. Kemudian ini juga Evangelion kan udah gue review juga ya. Gitu ya. Jadi ini oke, Evangelion. Dan ada Dr. Slump, manga yang udah tamat. Ini juga bakal gue review rencananya bulan ini. Cuma bener bulan ini sibuk banget. Makanya ini video manga haul juga sampai terlambat ya. Ya nantikan aja ya ini reviewnya. Cuma ya ini dibilang sedih nggak? Cukup sedih sih karena ini kayak gini ya. Tapi sebenarnya ini itu Dr. Slump apa tuh namanya? Ada lanjutannya sih. Cuma kayaknya nggak bakal masuk di Indonesia. Cuma 3 buku gitu atau berapa buku nanti bakal gue bahas lah. Cuma intinya ini udah tamat gitu ya. Gitu. Jadi ya mengurangi beban bulanan atau 3 bulanan. Tapi tetap aja kan kalian udah tahu itu digantikan oleh Dandadan ya. Sama Windbreaker. Kalau Windbreaker, gue lebih suka Dandadan dibanding Windbreaker. Jadi kayaknya kalau Windbreaker itu gue nggak bakal ngejer segimana. Secara gue juga kan baru udah tahu ceritanya lah animenya gitu ya. Jadi walaupun Dandadan juga udah nonton animenya, tetap gue lebih suka sama Dandadan intinya gitu. Ya gitu untuk Windbreaker dan Dandadan. Sekarang selain manga lokal ini, gue juga beli buku dari Sinar Starbucks ya. Ini Vinland Saga Deluxe yang keempat ya. Ini itu buku penuh drama ya. Kenapa penuh drama? Jadi intinya ini kan harus war dulu ya di Sinar Starbucks. Tapi walaupun sudah menang war, ada aja kejadian. Yang pertama, ini itu bukunya sempat hilang dari peredaran. Harusnya ini nyampe hari Rabu, tiba-tiba barangnya nggak ada kabar, nggak ada apa. Gua kontak, baru Sabtu baru dikirim. Ini bukan salah Sinar Starbucks, tapi salah ekspedisinya ya. Ini sangat-sangat kesel gue ya. Dan nggak sampai di situ aja gitu ya. Ini kalau kalian lihat, ini kalian bisa lihat ini sini bekasnya, ya. Ada penyok kan. Nah, padahal ini gue udah pakai bubble wrap loh. Ini sama pihak penyimpanannya kalau kata gue dibanting-banting atau gimana ya. Sampai kayak gini ya. Sekarang sih udah mendingan karena ini gue ditaruh di paling bawah di antara manga-manga Vinland Saga yang lain, jadi kayak ngepres gitu lah, sama gue juga di kayak dirus-lurusin gitu, jadi ini lebih baik. Kemudian ini juga kalian kalau bisa lihat nggak ya ini. Nah ini dia, pasti bisa lihat ini sebentar. Nah tuh, jadi ini ngeselin banget, jadi ada kayak bekas-bekas ketekuk gitu. Ini sama gue per halaman gue rapi-rapihin, terus sama gue dipres. Tapi ya mau gimana, namanya udah pernah kentok pasti ada bekasnya gitu. Walaupun sekarang udah jadi, ya bisa dibilang nggak mulus tapi udah rata lah ini. Tadi waktu pertama kali datang nggak kayak gini. Capek gue ngerapihinnya, serius. Ini gue kesel banget, tapi lagi-lagi yang mesti gue bilang adalah bener-bener Sinar Starbucks itu wow banget ya. Karena mereka, walaupun ini bukan kesalahan mereka ya, mereka bilang mereka itu kirimnya mulus. Mereka masih mau tanggung jawab. Mereka bilang, oke deh, karena kakak dapat barangnya seperti ini, mereka kasih diskon
kasih diskon 10% ya. Hitung-hitung gua itu beli barang yang defect. Bener-bener solusinya walaupun kesel dan itu ya mereka mau gitu. Ya udah gue juga terima aja kalau gitu, gimana lagi. Soalnya kalau kita kirim balik ke sana nggak ada stok juga, mereka mau diganti pakai apa juga gitu. Ya balik uang bisa nanti sih beli lagi, cuma ya nggak ada, udahlah susah lagi, ribet lagi gitu. Jadi ya udah gue terima aja begini gitu dengan diskon 10% gitu. Jadi ini lebih kan, kalau di itu kan harganya ini 700 ya di Sinar Starbook ya. Jadi gue dapat ini di diskon 10% jadi 630 lah. Intinya bener-bener mantep banget Sinar Starbook ya. Makin senang gue sama toko buku itu. Jangan sampai kenapa-kenapa kalian, karena kalian adalah sumber murah membeli manga impor. Nah itulah sedikit curhat gue ya. Kalau bulan depan itu ada manga yang gue beli nggak? Jawabannya sih kayaknya sih bulan Desember ini gue bakal puasa beli manga ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini juga mau gue kasih tahu, gue kayaknya bakal jadi jarang nge-review manga versi fisik ini ya. Kenapa? Karena apa tuh, diskonnya Shopee itu makin pedit lama-lama ya. Bakar duitnya mereka kayaknya udah selesai. Toko buku langganan gue, Carolina Komik Kita itu, mereka itu sekarang walaupun diskonnya masih 20%, diskon kupon Shopee mereka itu nggak gede kayak dulu ya, dibatasi 8% sama si Shopee-nya gitu. Jadi apa tuh, harga komik ini nggak semurah dulu. Memang kasarnya kalau didengar sih cuma beda 15% ke 8%, cuma beda sedikit. Cuma kalau kalian koleksi banyak buku itu kerasa banget. Serius ya, makanya ini taktik gue sekarang adalah menunggu Gramedia live shop ya. Karena kalau Gramedia live shop mereka masih dapat diskon 20-15%-an gitu ya. Tapi tetap juga Gramedia itu live shopnya berguna kalau mereka barangnya lagi di diskon 20% juga gitu. Jadi di combo lah diskonnya. Itu taktik gue beli komik sekarang gitu kasarnya ya. Dan di bulan Desember ini sebenarnya ada manga seperti Blackjack yang menarik. Cuma ya lagi-lagi gue nggak bakal nambah koleksi tersebut ya. Sebenarnya tertarik sih, mungkin gue bakal nambah, cuma sekarang sih gue mau membaca versi scanlation-nya dulu deh, tentang gimana sih ceritanya, oke nggak, nanti bakal gue review tapi pakai format digital ya gitu. Dan ngomong-ngomong, ada yang nanya kemarin di kolom komentar, kenapa komik-komik shonen seperti Jujutsu, Demon Slayer nggak terbit di bulan Desember. Sebenarnya bukan masalah akhir tahun atau apa ya, cuma kalau kalian amati, maksudnya kamu amati ya, kayak Jujutsu Kaisen itu baru terbit bulan November yang paling barunya. Jelas nggak mungkin Desember terbit lagi. Karena itu rentangnya Jujutsu Kaisen itu biasanya 2-3 bulan ya. Begitu juga dengan Demon Slayer. Kalau nggak salah Demon Slayer itu bulan Oktober deh. Jadi paling cepet juga kayaknya Januari baru terbit volume 21-nya ya. Kayaknya juga, gue nggak yakin ya. Gitulah. Yang terbit tiap bulan itu cuma seperti kayak Naruto gitu yang udah jelas gitu di Dreaded. Nah ya segitu aja ya video kali ini. Makasih udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe kalau belum ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.